Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghiasi diri kita dengan sejumlah amal soleh. Di antaranya salat subuh. Setelah itu kita lanjutkan dengan munajat kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan mudarasah, belajar sama-sama tentang ilmu dari agama kita. Tentu dari semua itu sejumlah apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Mereka membaca, mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melainkan itu mereka akan ghasyiyat alaihimur rahmah. Mereka akan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan mendapatkan ketenangan hati. Lalu kemudian mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penghuni langitnya. Jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang mendapat sejumlah kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Kalau kita artikan, walladzina, dan orang-orang yang hajaru, mereka berhijrah, fillahi, karena Allah, ya. Min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, lanubawi'annahum fid dunya, pasti kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepada mereka tempat yang baik fit dunia, di dunia gitu. Wala ajrul akhirati, dan sesungguhnya mereka akan mendapatkan pahala di akhirat, akbar, pahala terbesar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui.
Bapak Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah. Dari ayat ini dan sejumlah ayat-ayat yang lain berbicara tentang hijrah, mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa penting, dan juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, kurang lebih 4 hari 5 hari lagi, tanggal 27 ya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan bulan Muharram itu dijadikan oleh sahabat Nabi dan sejumlah sahabat yang lain atas inisiatif Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat Gubernur Abu Musa al-Asy'ari, ketika ia mendapatkan surat dari pusat, seringkali kebingungan, ini tanggal berapa, bulan berapa ini surat ini, sehingga ia pun bersurat kepada gubernur, kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, agar umat Islam menentukan satu bentuk kalender hijriah gitu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan sejumlah sahabat senior untuk membicarakan itu, dan sejumlah usulan kaitan dengan penanggalan hijriah itu. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita sesuaikan dengan kelahiran Nabi. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau kita sesuaikan dengan halful fudul dan seterusnya. Dan di antara usulan itu ada usulan yang diterima oleh semua sahabat, yaitu adalah bagaimana kalau kita menetapkan penetapan hijriah itu atau kalender itu dimulai dengan tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disepakatilah, walaupun bahwa bulan hijrahnya Nabi itu adalah bulan Safar ya, dan tiba di Madinah itu bulan Rabiul Awal, disepakatilah bulan Muharram itu sebagai awal tahun. Dan menjadi kesepakatan yang diresmikan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu pada saat itu. Kaitannya dengan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita ingin berbicara tentang bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sebelumnya kita akan berbicara tentang sebuah kondisi yang melandasi, yang melatar belakangi mengapa Nabi hijrah gitu. Mengapa Nabi meninggalkan Mekah, padahal Mekah adalah kampung halamannya sendiri gitu. Di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada dua fase. Yang pertama adalah disebut sebagai dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi gitu. Dan yang kedua adalah dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Nah, di fase pertama Nabi melakukan upaya berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa hal itu dilakukan? Karena basis sosial, basis kekuatan Rasulullah itu belum ada. Maka dilakukanlah dengan cara itu, mendakwai orang-orang tertentu dengan cara rahasia.
dan itu dimulai dari keluarga dekat atau sahabat-sahabat dekatnya. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, kemudian Khadijah radhiyallahu anha, Zaid bin Harithah, dan tentu Bapak Ibu sekalian, di era itu bukanlah masa yang mudah bagi Nabi. Karena itu adalah mereka hidup dalam dominasi orang-orang jahiliyah, kemusyrikan, yang betul-betul mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab Mekah pada waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk kezaliman yang mereka lakukan, yang menisbatkan mereka itu disebut sebagai kaum jahiliyah, adalah kalau ada wanita yang hamil, maka wanita itu boleh dia menunjuk siapa ayah bagi janin yang ada dalam kandungannya. Dia hanya cukup berjalan dan menemukan sekelompok orang lalu menunjuk, Andalah yang menjadi bapak anak saya dalam kandungan ini. Selain itu, kalau mereka, di antara mereka atau istri-istri mereka melahirkan anak wanita, dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa kadhim. Di saat bayi itu lahir dan mereka melihat rupanya wanita, dhalla wajhuhum, wajah mereka itu merah padam, malu, ya, terbebani gitu. Wa huwa kadhim, kecewa, marah. Lalu kemudian mereka membuang bayi itu ke tanah, amyadussuhu fit turab. Lalu mereka menginjak-injak bayi itu dengan kaki-kakinya. Di era-era itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berpikir bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, hai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka dan terutama kaum kerabatmu. Maka di antara mereka yang terekrut dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi itu sejumlah nama yang kita sebutkan tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sebuah tempat pembinaan yang disebut dengan Baitul Arqam, di rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Arqam, di sebuah bukit. Jadi kalau mereka yang telah masuk Islam tadi itu, mereka harus hadir di tempat itu dalam kondisi, dalam situasi memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya. Mereka harus menjamin, merasa bahwa nanti aman baru bisa ke situ. Dan begitulah selama kurang lebih 3 tahun. Salah 1, 2, 3 dan mereka terendus oleh tokoh-tokoh Quraisy atas keislamannya, termasuk Bilal bin Rabah, Sumayyah atau keluarga Yasir. Yasir suaminya, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar disiksa oleh majikannya gitu. Yasir dibunuh, istrinya mohon maaf ditombak kemaluannya gitu. Ammar ia pun ikut disiksa, tetapi ia di saat itu melihat kedua orang tuanya yang sedang disiksa,
dan walhasil meninggal. Ia pun terpaksa menerima tawaran ajakan tokoh Quraisy yang tentu menyakitkan bagi dirinya dan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan terhadap sesembahan mereka, walaupun itu hanya diucapkan di lisan, tetapi tidak di dalam hati. Sehingga ia berusaha menemui segera mungkin Rasulullah setelah terbebas dari ancaman kematian itu. Ya Rasulullah, dalam keadaan menangis menemui Nabi, bahwa saya telah kafir, saya telah munafik. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau bahwa apakah kamu mengucapkan itu dengan kesungguhan dalam hatimu? Ia pun menjawab, itu hanya saya ucapkan dalam batasan lisan. Maka Nabi memahami itu, dan Nabi menyaksikan peristiwa itu. Di saat Nabi lewat, Nabi hanya berkata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian, sesungguhnya surga menanti kalian. Hanya itu yang bisa dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi sahabat yang lain yang dipanggang di atas bara api gitu, sampai bara api itu mati karena tetesan-tetesan dari tubuh yang dipanggang itu. Sampai sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ala tastansiruna ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon kepada Allah agar kita diberikan pertolongan segera mungkin? Nabi hanya menjawab, ketahuilah wahai sahabatku bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu jauh lebih berat siksaannya daripada kalian gitu. Orang-orang terdahulu ada yang digergaji, dibelah dua gitu. Ada yang dibakar dengan api dan seterusnya gitu. Itulah situasi-situasi yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya di awal-awal dakwah. Karena sudah mulai terendus gerakan Muhammad, satu demi satu mulai mengikuti Islam, masuk Islam. Akhirnya turunlah perintah, hai Muhammad, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Lakukanlah dakwah dan berilah peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Inilah era dakwah terang-terangan. Yang tadinya fase pertama itu kurang lebih 3 tahun. Fase tahap terang-terangan ini yang panjang, kurang lebih 13 tahun. Apakah semakin meningkat tekanan-tekanan itu kepada Nabi dan kaum muslimin? Iya. Baik itu melalui penyiksaan terhadap sahabat-sahabatnya dan juga terhadap diri Nabi. Mereka melakukan upaya pembunuhan karakter gitu. Coba Muhammad, kira-kira apa yang bisa kita sebut, nisbatkan agar orang tidak percaya dengan dirinya gitu. Ada yang usulkan gimana kalau kita sebut sebagai tukang sihir. Al-Quran menjawab, wa ma huwa bisahir. Muhammad itu bukanlah tukang sihir gitu. Gagal. Ada lagi, bagaimana kalau kita anggap Muhammad itu gila? Al-Quran menjawab, wa ma huwa bimajnun. Muhammad bukanlah orang gila gitu. Termasuk upaya-upaya yang dilakukan itu adalah menegosiasi pamannya Abu Thalib dengan menawarkan sejumlah hal yang menjanjikan, diantaranya adalah tahta,
wanita dan harta gitu. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Law wada'a asy-syamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari, andaikan mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, la natruka hadzal amr, saya tidak akan pernah meninggalkan perintah Allah ini hatta uhlakadu, dia yang binasa atau saya yang binasa. Nabi SAW dengan ketegarannya dan sejumlah sahabat-sahabat lainnya tetap istiqomah gitu. Nah, harapan tokoh-tokoh Quraisy bahwa Muhammad SAW akan berhenti dari ajakan-ajakan yang ia lakukan terhadap kaum musyrikin, rupanya tidak. Belum lagi mereka tokoh-tokoh Quraisy ini berusaha pergi ke Madinah menemui tokoh-tokoh Yahudi. Dan di saat mereka berhasil menemui tokoh-tokoh Yahudi di Madinah, mereka berkata kepada tokoh Yahudi tersebut, wahai kalian yang memahami kitab, bahwa di Mekah sana ada seorang Muhammad yang mengaku nabi dan rasul. Apakah kalian percaya gitu? Lalu tokoh-tokoh Yahudi itu mengatakan, tanyakan kepada mereka 3 hal saja. Ada yang mengatakan 4 hal. Kalau ia mampu menjawab 3 pertanyaan itu, maka percayai atau yakini kenabiannya. Kalau dia tidak mampu menjawab itu, maka dustakan kenabiannya. Dan pertanyaan itu yang pertama adalah, tanyakanlah kepada yang mengaku nabi itu, makanan penghuni surga yang pertama apa? Yang kedua, mengapa ketika anak itu lahir mirip ayah atau ibunya gitu. Dan yang ketiga adalah, tanyakanlah tentang ruh. Maka setelah itu mereka kembali ke Mekah. Dan mulailah pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Namun Nabi belum menjawab karena belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah sebulan, baru ia mulai menjawab bahwa yang pertama, makanan yang dimakan oleh penghuni surga itu adalah al-hut, ikan paus. Ya. Yang kita samakan ikan paus yang ada di dunia, Pak. Tentu berbeda gitu. Yang kedua adalah, mengapa anak itu kalau lahir mirip ayah dan atau ibunya gitu. Dalam hadis panjang, Nabi pernah menjelaskan, di antara makna dari hadis itu adalah bahwa kalau bayi laki-laki, kalau bayi itu mirip ayahnya, berarti yang dominan adalah sperma ayahnya. Ya, dapat dokter di sini. Kalau mirip ibunya berarti yang dominan itu adalah ovum istrinya gitu. Yang ketiga adalah ketika mereka bertanya tentang ruh, maka Nabi SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh. Hai Muhammad, ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, sampaikan bahwa urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jamaah subuh rahimakumullah. Apakah Nabi berhenti? Tidak. Beliau mendengar dan memanfaatkan di saat musim haji tiba.
walaupun di masa itu kaum musyrikin masih melakukan sejumlah aktivitas ibadah, dalam tanda kutip ibadah haji. Mereka tawaf di Ka'bah, muter di Ka'bah, tapi syariatnya, ajarannya berbeda, yang sudah menyimpang. Tawaf di seputar Ka'bah dalam keadaan bersiul, bertepuk tangan, dan tidak mengenakan busana gitu. Nah, di saat mereka sedang mabit di Mina, di saat itu Nabi SAW memanfaatkan kesempatan kedatangan terutama dari mereka yang datang dari Yathrib, Madinah ya. Jadi Madinah namanya sebelumnya namanya Yathrib. Datanglah dua suku besar dari Madinah, suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini Pak, Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi diutus, ini sering terjadi peperangan di antara dua suku ini. Antara suku Aus dan Khazraj berperang. Dan mereka berjanji bahwa nanti kami berhenti berperang ketika Nabi itu sudah diutus. Nah, di saat mereka berangkat ke Mekah dan pergi ke Mina, di malam hari Nabi turun ke Mina dari tempat tinggalnya dengan tujuan mendakwai mereka. Bayangkan Pak, belum jalan lurus seperti sekarang. Beliau melewati sejumlah gunung baru bisa sampai ke Mina. Sebelum subuh Nabi sudah ada di situ. Ya. Berusaha menemui orang-orang yang datang dari Yathrib. Rupanya malam itu Nabi SAW berhasil merekrut 6 orang. Dan dari 6 orang inilah kemudian di tahun depannya datang lagi dengan sejumlah 12 orang. Masing-masing membawa 1 orang. Itulah terjadi baiat Aqabah pertama itu. Tempatnya di Aqabah, tempat kita melontar Pak. Jadi Aqabah itu dulu adalah sebuah bukit di situ dulu. Kemudian tahun berikutnya kata Nabi kita bertemu lagi di sini. Datanglah kurang lebih 72 orang, di antaranya 2 wanita. Kemudian Nabi membaiat mereka, dan di antara inti dari baiat itu adalah tidak mempersekutukan Allah, tidak berzina, dan taat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu mereka kembali. Yang 72 orang ini, setelah mereka Islam, tentu butuh orang yang harus membimbing dan mengarahkan. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair mendampingi mereka. Jadi orang yang pertama hijrah sesungguhnya adalah Mus'ab bin Umair, pendamping pertama. Setahun kemudian orang-orang ini kemudian mengajak keluarga-keluarganya dan mereka masuk Islam. Di tahun 622 Hijriah, 622 ya. Tahun ke-12 kenabiannya Rasulullah SAW. Nabi SAW mulai berpikir, hendak kemana dibawa ini sahabat, menyelamatkan mereka dari tekanan-tekanan orang-orang Quraisy. Makanya ada yang hijrah ke Habasyah, balik lagi, kemudian
Nabi sendiri hijrah ke Taif, lalu dilempari gitu. Dan puncak stres tokoh-tokoh Quraisy itu di saat mereka menganggap semua upaya untuk menghentikan Muhammad dari pergerakannya gagal. Maka mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya hidup atau mati, siapa yang menangkap, siapa yang berhasil memenggal lehernya Muhammad, kita akan hadiahi 100 ekor unta. Jadi kalau sekarang 1 ekor unta berapa? 35 juta gitu. Bahkan ada yang miliaran Pak, unta-unta raja itu. Ya kali 100, berapa miliar itu Pak? Jadi tokoh-tokoh Quraisy ini mulailah berembuk. Di mana tempat mereka musyawarah Pak? Agar Muhammad ini ditangkap itu. Itu di sofa tempat kita sa'i. Namanya Nadwatus Sofa. Disitulah mereka musyawarah tokoh-tokoh Quraisy itu. Intinya adalah bagaimana memberhentikan Muhammad ini. Sejumlah usulan muncul. Pertama, bagaimana kalau diasingkan saja? Ambil Muhammad ciduk, asingkan. Nah, rupanya pendapat itu tidak diterima. Karena kalau diasingkan, Muhammad masih bisa melakukan pergerakan. Dan Muhammad itu adalah orang yang mudah sekali mempengaruhi orang. Yang kedua, bagaimana kalau dipenjara gitu? Penjarakan saja. Juga ditolak karena siapapun bertemu dengan Muhammad juga pasti akan ikut dengannya. Gitu. Maka di antara usulan yang diterima itulah bunuh saja. Gitu. Maka inilah yang melandasi Nabi harus meninggalkan Mekah. Gitu. Di saat sulit untuk hidup di Mekah, apalagi untuk dakwah. Gitu. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan jalan dengan hadirnya 6 orang, 12 orang, kemudian 72 orang-orang Madinah yang nantinya akan menjadi kaum Ansar. Nabi Allah membuka jalan untuknya. Di saat tidak ada lagi jalan di Mekah untuk melebarkan sayap dakwahnya gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari pergilah ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengabarkan tentang situasi yang terjadi, informasi yang terbaru, bahwa wahai Abu Bakar, bagaimana kalau kita berhijrah, kita meninggalkan Mekah saat ini, situasi sudah genting, tidak mungkin lagi untuk kita tinggal di sini, sudah ancaman pembunuhan terhadap diri saya. Abu Bakar bertanya, kenapa Nabi tahu? Aku baru saja didatangi oleh Jibril alaihissalam menginformasikan tentang rencana busuk mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Nabi memilih waktu pergi ke rumahnya Abu Bakar Siddiq itu di siang hari, siang bolong. Kira-kira apa hikmahnya Pak? Kenapa siang hari? Karena orang-orang Arab itu jarang yang keluar rumah di saat siang hari. Setelah sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, sebelum masuk beliau mengetuk pintu. Keluarlah Abu Bakar, dan Abu Bakar dan Nabi bertanya, ya, wahai Abu Bakar, apakah ada orang lain di dalam rumah? Kata Abu Bakar, tidak ada. Gitu. Barulah Nabi masuk. Kenapa Nabi bertanya demikian? Karena memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui rencana itu.
Ini adalah misi rahasia. Nabi masuk, mulailah membicarakan sejumlah perencanaan, dan di antara hasil dari rembukan itu adalah bahwa jam berapa kita harus meninggalkan rumah atau Mekah. Yang kedua, kemana harus pergi gitu, kemana harus dituju, siapa jadi penunjuk jalan. Kan tidak ada yang tahu Pak di antara ini semua ini. Kalau jalanan umum iya, tapi kalau jalanan umum itu kan pasti terendus keberadaan Nabi gitu. Kita harus pergi ke Madinah, tetapi bukan dengan jalan melewati jalur umum, harus jalur lain gitu, yang jalan dilalui oleh orang gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menemui Abu Bakar Siddiq dan menyelesaikan seluruh rencana-rencana dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan mereka. Nabi mulai meninggalkan rumahnya di malam hari sebelum subuh. Begitupun juga Abu Bakar Siddiq bertemu di sebuah persimpangan jalan gitu. Siapa harus meninggalkan posisi Nabi? Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus Ali bin Abi Thalib? Salah satu hikmahnya karena Ali itu adalah seorang pemuda pemberani, tidak ada takutnya gitu. Yang kedua, bahwa Ali itu tidak punya sengketa dengan orang lain gitu. Nah, beliau meninggalkan rumahnya, padahal di situ musuh-musuh sedang berjaga-jaga gitu. Tapi disitulah terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengambil beberapa butir pasir dan melempari pasir, menaburkan pasir ke tengah mereka, dan mereka tertidur gitu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, cuma ayat ini atau nyambil baca-baca gitu. Jadi apalagi kalau tidak bawa SIM, tidak pakai helm, pas di depan polisi ditahan. Kenapa ditahan saya Pak? Dalam hatinya saya sudah baca doa. Nah, rupanya polisinya juga baca doa itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Bapak sekalian, berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menuju Ghari Thur wa Thur. Ya, Jabal Thur, di situ ada gua namanya. Kenapa gua Thur, Pak? Kenapa Jabal Thur yang menjadi pilihan? Karena itu yang lebih dekat ke arah pemberangkatan ke arah Madinah gitu. Dan terjauh dari semua gunung yang lebih dekat dari wilayah haram itu adalah Thur. Ya. Beliau naik ke atas. Sebelum masuk ke gua Thur itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengatakan, biarlah saya yang masuk duluan. Beliau membersihkan dengan tangannya sendiri. Barulah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Nabi lolos dari rumahnya, pencarian sudah mulai gencar dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy dan sejumlah anak muda yang dijanjikan untuk mendapatkan 100 ekor unta kemana-mana mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk tokoh-tokoh Quraisy, termasuk Abu Sufyan yang menyempatkan naik ke Thur itu dan sampai di bibir Thur atau gua. Andaikan ia menundukkan badannya dan melihat ke dalam gua, pasti mereka akan melihat Rasulullah. Tetapi yang terjadi,
Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pertolongannya dengan menutup gua itu dengan sarang laba-laba. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka itu. Idhuma fil ghari, ketika keduanya di dalam gua, kata Allah, idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya sedang berada dalam gua itu, dan di mana Abu Bakar Siddiq merasa ketakutan. Andaikan ia tunduk dan melihat ke dalam gua, pastilah mereka melihat kita. Idh yaqulu li sahibi la tahzan. Di saat itulah Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih, jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah membersamai kita gitu. Selamat mereka. Kurang lebih 3 hari, Pak. Sebagai manusia biasa, mereka butuh minum, butuh makanan. Lalu siapa yang membawa makanan ke atas? Siapa yang membuat makanan dan membawanya ke atas? Itu rupanya tugasnya Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Asma, putrinya Abu Bakar. Itulah hasil pertemuan Nabi tadi itu. Dan Asma dikala itu beliau sedang hamil berat. Sewaktu-waktu ketika beliau menyiapkan bekal itu, datang kakeknya karena dia orang buta, sembari memegang bekal yang telah dipersiapkan oleh Asma. Ia pun berkata, ma hadhihi ya Asma, apa ini Asma? Asma menjawab dengan diplomatis, hadhihi bid'ati, ini adalah barang-barangku. Dia tidak ingin juga berdusta gitu. Hadhihi bid'ati, ini barang-barang saya. Di malam hari sebelum subuh dia sudah jalan, Pak, naik ke atas itu. Tetapi kan orang berjalan ke atas itu, Pak, kita tahu sendiri bagaimana itu Gunung Thur. Itu kan bisa ada jejak-jejak kaki gitu. Nah itu jejak kaki inilah yang dicari oleh tokoh-tokoh Quraisy yang sedang mencari Muhammad SAW. Siapa yang ditugaskan menghilangkan jejak-jejak kaki itu? Itu namanya Amir bin Fuhair. Sambil menggembala kambing, dia bawa kambingnya itu menghilangkan jejak-jejak kakinya Asma, termasuk jejak kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq tadi itu. Dan kambing itu sampai dibawa ke bibir gua Thur. Disitulah kemudian dia memerah susunya, lalu dimasukkan ke dalam gua selama 3 hari gitu. Lalu kenapa harus 3 hari gitu? 3 hari itu karena setelah Nabi menugaskan atau Bakar menugaskan kepada salah seorang sahabat, putra Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, sebagai informan, mencari tahu informasi. Inilah yang ditugaskan mencari informasi bahwa sudah layak untuk meninggalkan Gua Thur pada waktu itu. Barulah turun Nabi SAW. Dan Nabi pun turun dari Gua Thur itu malam hari, malam Senin. Mulailah turun menuju ke arah laut Jeddah, lewat pesisir, terus naik masuk Madinah. Tapi siapa penunjuk jalannya, Bapak sekalian? Ada salah seorang bernama Abdullah bin Uraikid. Dia bukan muslim, dia musyrik. Kenapa bisa? Padahal yang sedang mencari Nabi ini adalah orang-orang musyrik ini. Nah, disinilah strateginya luar biasa gitu, kecerdasan Nabi SAW. Walaupun dia musyrik, tetapi dia bukan musuh. Dia tidak tahu situasi apa yang terjadi gitu. Orang ini hanya butuh makan.
maka diupalah dia gitu. Jadi setelah Nabi dan Abu Bakar memastikan orang yang dimaksud siapa sebagai penunjuk jalan, barulah kemudian ia pun diupah. Nabi SAW mengendarai masing-masing satu kendaraan, satu untuk Nabi, satu untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berjalanlah. Dalam perjalanannya sekalian, beliau selalu diintai gitu. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Tidak. Bertemu dengan sejumlah rombongan. Dan satu rombongan itu juga masuk Islam setelah melakukan dialog. Itu saya katakan tadi, bahwa Nabi itu begitu mudah mempengaruhi orang. Ya. Kemudian Nabi SAW banyak peristiwa dalam perjalanannya itu, Pak. Belum lagi di saat beliau sedang beristirahat dengan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan itu, dari kejauhan Nabi melihat kepulan-kepulan asap debu. Rupanya seorang yang sedang mencarinya, sedang mengejarnya, beriming-iming untuk mendapatkan 100 ekor unta gitu. Siapa itu? Suraqah. Dialah Suraqah. Setiap kali mendekat dengan Nabi, kudanya tersungkur. Semakin dekat tersungkur lagi. Lalu kemudian dia sadar bahwa yang saya kejar ini bukanlah orang biasa. Pasti dia Nabi. Maka setelah dia berhasil mendekati Rasulullah SAW, walhasil ia pun masuk Islam. Jadi dia keluar dari rumahnya dengan sebuah tujuan untuk mendapatkan, untuk membunuh Muhammad dan membawa lehernya, kepalanya pulang kepada tokoh Quraisy dengan harapan mendapatkan 100 ekor unta. Tapi rupanya dia membawa pulang iman di dalam hatinya. Tapi Nabi SAW mengatakan di saat Suraqah hendak pulang, Nabi mengatakan kepadanya, rahasiakan kejadian ini, rahasiakan keberadaan kami. Ia pun pulang dan bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy, diam, tidak ada kalimat. Sampailah Nabi SAW di Madinah, kurang lebih 12 hari sampai 15 hari perjalanan beliau. Sebelum masuk ke Madinah, beliau singgah di sebuah desa namanya Quba. Disitulah beliau mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat sunat di tempatku ini, maka dia akan dapat pahala umrah. Sholat 2 rakaat saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pergi umrah atau haji, sempatkan sholat sunat di Masjid Quba ini. Ya. Bapak Ibu sekalian jamaah subhanallahi. Beliau mampir di situ di Quba, beristirahat sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena tadi ada amanat Nabi SAW kepada Ali itu, karena Nabi itu Bapak Ibu sekalian, pada saat yang bersamaan dia dibenci tetapi juga dia dipercaya gitu. Dia dipercaya. Orang yang paling baik di Mekah ini adalah Muhammad. Gelar Al-Amin itu dari mereka lah sebenarnya. Jadi barang-barang berharga mereka itu dititip sama Muhammad. Karena tidak ada jaminan keamanan gitu. Pencurian di mana-mana gitu. Perampokan di mana-mana gitu. Nah, itulah semua dikembalikan melalui Abu Bakar Siddiq, ini kembalikan kepada mereka. Makanya Abu Jahal di saat bertemu dengan Rasulullah SAW, ma baini wa bainak, antara kami dan Anda itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda bicara tentang ketuhanan, kami merasa terganggu. Jadi hubungan sosial tidak ada masalah. Bertetangga sebenarnya ini. Jadi
semua komplek atau areal Masjidil Haram hari ini, disitulah semua tinggal tokoh-tokoh Quraisy ini, bertetangga semua di situ. Ya. Kalau lihat ke posisi Zam-Zam, di situ tempatnya Abu Bakar Siddiq dulu, radhiyallahu anhu. Semua di situ bertetangga kita. Nah, setelah memastikan apa yang terjadi di Mekah, rupanya mereka gagal mencari Muhammad SAW, baru kemudian mulai berjalan menuju Madinah. Karena hari itu adalah hari Jumat, beliau mampir sholat Jumat di sebuah tempat. Di era sahabat radhiyallahu anhu, ya di era Umar bin Abdul Aziz, tempat itu dibangunlah sebuah masjid, menunjukkan, menandai bahwa di sini Nabi pernah sholat Jumat. Maka masjid itu disebut Masjid Jum'ah. Gitu. Nah, gitu. Baru masuklah ke Madinah. Beliau berkata, karena semua sahabat Ansar mengharap mampir di rumahnya, tapi Nabi hanya berkata, di mana unta ini berhenti, disitulah aku akan tinggal, dan sekaligus disitulah dibangun Masjid Nabawi. Saya kira demikian Bapak sekalian dari peristiwa singkat perjalanan Rasulullah SAW. Lalu apa yang harus kita ambil sebagai sebuah pelajaran? Tentu banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa berhijrah itu by proses. Meskipun bahwa hijrah itu ada hijrah makan, mim makanin, dari tempat ke tempat tertentu, tetapi makna hijrah yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Bagaimana kita bisa melakukan transformasi terhadap diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dari suka marah-marah menjadi tidak suka marah-marah. Dari suka mendengki menjadi tidak suka mendengki. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hijrah maknawiyah. Itulah melalui introspeksi diri dan seterusnya. Saya kira demikian sekalian. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, oh iya, silakan Pak. Bagus dong kalau ada diskusi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, kalau kita dengar peristiwa hijrahnya Nabi ini luar biasa. Sepertinya kita selalu ingin mendengarkan begitu berat perjuangan Rasulullah SAW tentang hijrah itu. Yeah. Nah, ada hijrah tadi itu kan bermacam-macam Pak Ustaz ya. Ada kaitannya dengan bulan Muharram ini Pak Ustaz. Iya. Sepertinya di bulan Muharram itu kan mungkin ada kemuliaan di dalamnya, tetapi pada bulan Muharram itu kelihatannya masyarakat tidak pernah ada sedengar yang melangsungkan pernikahan. Iya. Apakah ini masih peninggalan zaman jahiliyah ataukah bagaimana Pak Ustaz ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah dalam perjalanan itu sempat melaksanakan salat Jumat. Nah, salat Jumat itu apakah ada juga pernah saya dengar bahwa kalau tidak cukup 40 orang, bagaimana statusnya itu salat Jumat? Apakah pada saat itu sudah cukup atau tidak cukup 40 orang pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan salat Jumat? Saya kira ini Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iya, bulan Muharram salah satu bulan yang disebut sebagai bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut sebagai bulan haram? Itu
tidak boleh terjadi adanya peperangan di dalamnya gitu, pertumpahan darah. Nah, bulan haram itu bukan berarti bahwa haram dalam pengertian fikih, termasuk tidak boleh melakukan pernikahan. Nah, gitu, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya di situ. Justru bulan Muharram itulah bulan yang luar biasa gitu. Dianjurkan untuk melakukan banyak amal soleh gitu. Termasuk itu adalah menikahkan anak di situ. Andaikan masih ada anak tak atau cucu tak gitu. Kalau itu bisa dilakukan. Jadi banyak keistimewaan-keistimewaan di bulan haram. Kenapa itu mungkin tidak dilakukan oleh sebagian orang? Karena dianggap, ya, apakah sebenarnya yang melandasi itu dulu, Pak? Karena mungkin ada pemahaman istilah haram tadi itu, ya, ya, banyak kejadian-kejadian dan seterusnya. Nah, tetapi kalau di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru bulan itulah bulan yang sangat disucikan, dihormati. Maka ketika di antara mereka orang-orang musyrik itu melanggar peraturan, perjanjian di bulan-bulan itu, ya, maka termasuk mereka yang dianggap mengotori bulan-bulan suci itu. Dan itu disebut di dalam surah At-Taubah, ya. Ya, salah satu makna atau hikmah mengapa tidak dianjurkan membaca bismillah, karena perilaku kaum musyrikin di bulan-bulan suci itu, mereka melakukan pelanggaran di bulan-bulan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang terkait dengan salat Jumat tadi, kan yang menjemput Nabi itu kan di antara 72 orang tadi itu sudah banyak ya, yang masuk Islam. Itulah disebut kaum Ansar. Jadi Nabi ketika masuk Madinah itu sudah mulai dijemput, ya. Maka istilah nasyid tala al-badru alaina, nah itu. Mereka berombongan menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau diistilahkan pintu gerbang, ya, mereka lah yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau salat Jumat mereka sudah banyak pada waktu itu. Ya. Saya ada Pak barangkali. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kalau tidak ada. Ya, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.